Kembali di iNews Siang pemirsa, puncak peringatan Hari Pers Nasional hari ini dilangsungkan di Medan, Sumatera Utara. Perayaan Hari Pers Nasional dihadiri Presiden Joko Widodo, sejumlah menteri, pejabat tinggi negara, dan duta besar negara sahabat. Dengan mengangkat tema Pers Bebas Demokrasi Bermartabat, perayaan Hari Pers Nasional dimulai sejak 7 hingga 12 Februari 2023. Puncak perayaan Hari Pers Nasional hari ini dilangsungkan dengan berbagai acara, mulai dari diskusi, workshop, hingga pemberian anugerah bidang kebudayaan pelopor media. Pada perayaan Hari Pers kali ini, Ketua Dewan Pers mendeklarasikan kemerdekaan pers di hadapan seluruh tamu yang hadir. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada insan pers yang turut serta membangun bangsa dan menjadi pers yang berkualitas. Atas nama rakyat, atas nama pemerintah, saya menyampaikan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berada. Sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pers nasional atas kontribusinya kepada bangsa dan negara. Sejak awal, awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan, menyuarakan inovasi-inovasi pembangunan, dan menjadi penopang utama demokratisasi. Dan saya punya pengalaman pribadi yang dalam dan bersahabat dengan insan pers. Sejak menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden. Hari Pers Nasional tentu tidak sekedar pelaksanaan kegiatan ritual tahunan, apalagi tahun ini menyongsong tahun politik. Momentum ini sekaligus menjadi ruang reflektif bagi pers untuk mempersiapkan pers menghadapi tahun politik dan meneguhkan profesionalisme pers untuk penegakan kemerdekaan pers di Indonesia. Pers harus menjadi penerang bagi publik. Pers harus mampu meningkatkan intelektual publik dalam membedakan antara berita bohong, berita hoax, apakah itu disinformasi, misinformasi, ataupun malinformasi, dan berita yang tidak akurat. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut puncak perayaan Hari Pers Nasional, kami sudah terhubung dengan rekan kami Leli Irawan di Gedung Astaka, Kota Medan, Sumatera Utara. Selamat siang Leli, bagaimana suasana puncak perayaan Hari Pers Nasional di sana Leli? Leli? Ya, Arista dan Wiki, baru saja sekitar pukul 10 tadi acara puncak peringatan Hari Pers Nasional usai dilakukan di Gedung Astaka, Jalan Pancing, Medan, dan tampak pada saat itu beberapa menteri juga hadir dan suasana cukup kondusif dalam pelaksanaan Hari Puncak HPN 2023 yang berlangsung di Sumatera Utara. Dan Presiden Joko Widodo dalam kata sambutannya juga menyampaikan dan mengingatkan serta meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir pada HPN 2023 ini untuk tetap mematuhi proses hukum, dan juga mengingatkan meski COVID-19 sudah berlalu, dan juga diingatkan tetap mematuhi kesehatan, protokol kesehatan, dan mulai lebih meningkatkan kinerja di saat ini sudah mulai tatap muka. Dan perlu kami informasikan juga HPN ini diikuti seluruh jurnalis dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan di Astaka sendiri sudah dimulai proses peringatan HPN dengan berbagai stand-stand yang berkaitan dengan kegiatan jurnalis dan stand-stand lainnya, juga pameran-pameran foto tentang dokumentasi para kegiatan jurnalis selama proses liputan, dan
Cukup banyak dan ini masih berlangsung hingga tanggal 12 dengan pameran stand-stand yang ada di Gedung Astaka Kota Medan. Ya, Arista dan Wiki. Ya, Leli, dari informasi yang berhasil Anda himpun, lalu apa harapan yang kemudian juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan pers Indonesia? Ya, baik, Leli. Baik, tampaknya terjadi kendala komunikasi dengan Leli. Terima kasih Leli atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali dan pemirsa, memperingati Hari Pers Nasional, Presiden Joko Widodo mengunggah ilustrasi kartun yang menarik. Ya, ilustrasi kartun Hari Pers Nasional 2023 diunggah oleh Presiden Joko Widodo di akun Instagramnya. Seperti biasa, ada yang menarik dari ilustrasi kartun yang diunggah. Salah satunya adalah momen ketika Presiden Joko Widodo berfoto bersama insan pers. Tapi bukan hanya itu yang menarik, iklan ruko disewakan di bagian belakang lebih menarik perhatian. Disewakan cocok untuk es krim. Ini nampaknya mengcapture apa yang terjadi belakangan begitu ya. Fenomena kekinian ya, ruko kosong pokoknya langsung diisi sama stand ice cream. Betul. Tapi selain dua yang menarik, Presiden Joko Widodo foto sama rekan-rekan media dan juga ada ruko, ini juga ada tebak-tebakan yang cukup menarik nih di salah satu unggahannya. Ditunda tukang kue karena beli kue tart aja dulu. Itu kayak jokes-jokes garing tapi tetap diusahakan diunggah dan dimasukkan. Ini cukup mendekat dengan kekinian. Betul ya, fenomena sekali. kekinian. Dan Presiden Joko juga ini memang terkenal dekat dengan rekan pers. Begitu terbukti bahwa ketika ada sebuah statement yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, begitu selalu ada pose bersuah foto bersama rekan-rekan wartawan ya. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate tidak memenuhi panggilan penyidik Kejagung untuk dimintai keterangan terkait korupsi BTS Bakti Kementerian Kominfo hari ini. Kejagung Republik Indonesia hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menkominfo Johnny G. Plate atas kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo periode 2020-2022. Namun Menkominfo Johnny G. Plate dipastikan tidak hadir karena tengah berada di Medan menghadiri puncak peringatan Hari Pers bersama Presiden Joko Widodo. Pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate dijadwalkan ulang pada Selasa 14 Februari 2023 mendatang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan Johnny G. Plate bersedia hadir Selasa pekan depan. Pemirsa, kami akan bergabung dengan rekan kami Yola Dwiyanti di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat siang Yola. Lantas apa agenda sidang pada hari ini Yola? Ya, selamat siang Arlista, Wiki, dan juga pemirsa. Memang hari ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia batal memeriksa Menteri Komunikasi dan juga Informatika yakni Johnny G. Plate pada hari ini yang rencananya akan dilakukan pemeriksaan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat tadi. Dan untuk itu memang pemeriksaan dijadwalkan ulang pada hari Selasa mendatang yakni tepatnya di tanggal 14 Februari 2023 mendatang. Dikarenakan memang Menteri Komunikasi dan juga Informatika Johnny G. Plate saat ini masih berada di Medan, Sumatera Utara untuk mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam agenda Hari Pers Nasional tahun 2023. Selain itu juga Johnny G. Plate pada hari Senin mendatang tanggal 13 Februari 2023 ini masih akan mewakili pemerintah untuk rapat kerja bersama anggota DPR Republik Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, mari kita dengarkan cuplikan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana. Saya berkoordinasi dengan tim penyidik dari Jampisus Kejaksaan Agung Indonesia dan saya mendapatkan surat yang dikirim oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia terkait dengan ketidakhadiran daripada saksi JGP untuk diperiksa pada hari ini. Adapun alasan-alasan yang disampaikan oleh beliau yaitu adalah bahwa pada hari ini beliau mendampingi Bapak Presiden RI dalam acara Puncak Pers Nasional di Medan. Yang kedua,
mewakili pemerintah dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI yang diagendakan penjelasan pemerintah terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua Undang-Undang 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dijadwalkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 13.00. Artinya beliau juga menyampaikan bahwa akan hadir dan sanggup hadir pada Selasa 4 Februari 2023. Jadi pada hari ini beliau tidak jadi diperiksa. Namun demikian kami dari tim penyidik Kejaksaan Agung akan melayangkan surat kembali sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh beliau. Demikian ya untuk ketidakhadiran. Ya, Arlista, Wiki dan juga pemirsa, memang hingga saat ini Kejagung sudah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus tersebut dan sudah memeriksa sebanyak lebih dari 60 orang saksi dan juga mencekal sebanyak 23 orang untuk berpergian ke luar negeri. Dan tadi juga sempat dikatakan oleh Pak Ketut yang mengatakan tidak menutup kemungkinan selesai dilakukannya pemeriksaan terhadap Menteri Komunikasi dan juga Informatika ini serta pemeriksaan beberapa alat bukti lainnya ini akan menambah tersangka baru. Sementara itu, kembali ke Anda di studio Arlista dan juga Wiki. Baik, Yola Duyanti, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Dengan demikian, hingga saat ini sudah ada 5 tersangka dalam kasus yang mengakibatkan kerugian negara hingga 1 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo. Tersangka baru tersebut adalah Komisaris Solitech Media Sinergi berinisial IH. Tersangka IH ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, terhitung mulai 6 hingga 24 Februari 2023. Dalam perkara ini, tersangka IH telah melakukan pemufakatan jahat dengan tersangka berinisial AAL untuk mengkondisikan pelaksanaan pengadaan BTS 4G. Perannya adalah begini, jadi tersangka IH dan tersangka AAL ini adalah bersama-sama ya kan, menunjuk suatu perusahaan tertentu untuk mendapatkan suatu proyek atau tender ya, di beberapa tower yang dibangun, yaitu tower 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, yang mengarahkan bahwa perusahaan-perusahaan yang akan dimenangkan itu adalah perusahaan yang dekat dengan IH dan AAL yang sudah ditunjuk sebelumnya gitu loh. Dengan ditetapkannya 1 tersangka baru, kini total tersangka dalam kasus ini menjadi 5 orang. 4 tersangka yang sudah ditahan sebelumnya yaitu AAL, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, GMS, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, YS, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, serta MA, Account Director PT Huawei Tech Investment. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 4.200 Base Transceiver Station atau BTS. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah. Sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa 60 orang saksi dan mencekal 23 orang lainnya. Pemeriksaan saksi masih terus dilakukan termasuk pemanggilan terhadap Menkominfo Johnny G. Plate. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecewa dituduh suami melahirkan bayi hasil selingkuh seorang ibu di Madiun, Jawa Timur membakar anak yang baru dilahirkannya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama iNews Siang.